warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Robiatul Adawiyah, SPB. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Wijaya Kusuma, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 SMA Wijaya Kusuma dengan materi pembelajaran gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Imawan, kita tolong temannya dipimpin untuk membaca doa. Siang. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita cek atribut, ya, kerapihan seragam kita. Pastikan dasi sudah terpasang rapi, seragam dimasukkan ke dalam, ya. Sudah rapikah semuanya? Sudah ya. Oke, sekarang cek kebersihan sekitarnya. Coba radius 1 meter di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Jangan lingkungannya. Ada sampah tidak? Kalau ada, dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah bersih, duduk di tempat saja. Sudah bersih? Saya minta tolong kepada Rafika untuk memimpin teman-temannya membacakan teks Pancasila. Kepada Rafika dipersilakan. Pancasila. Pancasila. Adakah semuanya yang sudah masuk pada hari ini? Ya. Betul ya. Pada materi lalu kita sudah membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Dari perhatikan ke depan, ya. Ini adalah tampilan dari beberapa organ pencernaan. Ini kira-kira organ apa ya? Mulut. Kalau ini apa? Lambung. Kalau ini usus. Kalau yang tengah ini apa nih? Salur. Kalau yang ini ini ada yang tahu apa? Organ paling besar ya? Hati, betul Pak Hadi ya. Kalau yang ini ada yang tahu tidak? Di balik hati ada? Ada yang namanya betul dari kantung empedu ya. Kalau yang ini ada yang tahu? Area. Oke, good. Apa yang akan terjadi jika terjadi gangguan atau kelainan pada organ-organ pencernaan? Ya, jadi materi yang akan kita pelajari adalah tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Kita supaya lebih semangat lagi, mari kita lakukan PPK bersama-sama. Tepuk PPK.
Yang pertama, materi kita adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Manfaat kita mempelajari materi ini yang pertama untuk mengetahui berbagai macam gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Berikutnya untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ada 3. Jadi melalui kegiatan menyaksikan video, saya akan menyaksikan video nanti ya, dan beberapa artikel tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan, kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia melalui hasil diskusi dan studi literatur dengan tepat. Lalu yang kedua, menganalisis dampak, penyebab, dan pencegahan gangguan sistem pencernaan manusia melalui hasil diskusi dan studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, kalian menyajikan hasil diskusi mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur dengan tepat. Sekarang pastikan kalian sudah duduk secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah disepakati bersama. Sudah ya? Baik. Sekarang coba kita pretest terlebih dahulu ya. Dikeluarkan handphonenya, silahkan scan QR code yang ada di depan untuk melaksanakan pretest. Kita ice breaking dulu ya. Saya lihat tadi kalian pada tegang semua, pada serius semua, ya kan udah siang ya. Jadi kita ice breaking dulu. Ice breakingnya seperti ini. Kalian silahkan berpasangan. Dulu ice breakingnya adalah tepuk hijau hitam. Ada yang sebagai hijau, ada yang sebagai hitam. Pilih ya, ada yang hijau, ada yang hitam. Kalian jangan sampai lupa dengan pilihannya ya. Nanti kalau misalnya saya bilang hijau, yang hijau nepuk yang hitam, tapi yang hitam harus mengelak, jangan sampai kena. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita mulai ya. Sabar ya. Hitam.
Selamat datang kembali di Play Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Tuh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Selestomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan kolkos di lambung, apendisitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa artikel. Ada 4 artikel di sini terkait dengan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Jadi kalian pernah dengar atau pernah baca tentang ya Irfan Hakim dibawa ke rumah sakit usai makan keripik pedas. Kata dokter, makanan pedas memicu GERD. Pernah dengar nih artikel ini yang Irfan Hakim dibawa ke rumah sakit gara-gara mengonsumsi keripik pedas. Kayaknya saat itu dia memenuhi challenge-nya Boy Pun. Nah, ya itu ya, baru makan sekitar 3 menit atau yang sampai langsung ya berikan ke rumah sakit. Nah, kemudian, ini terkait dengan dampak usinya ya, dampak usinya ya. Oke, radang usus buntu, ini nama lain dari apendisitis ya. Karena radang usus buntu akut, ya, Jimin dari BTS, mungkin para K-popers tahu ini ya. Ini karena radang usus buntu akut, Jimin BTS ini dilarikan ke IGD, ya. Jadi dia mengalami radang usus buntu akut dan ternyata positif COVID juga, ya. Penyebab radang usus penyumbatan di dalam usus buntu menyebabkan nyeri di perut. Ya. Ini kondisi yang kasus yang kedua tentang apendisitis. Tadi yang pertama tentang GERD. Ya. Kasus yang ketiga, karena keseringan makan mie instan, pengungsi korban erupsi Gunung Semeru alami sakit sembelit. Ya. Ini adalah kasus yang ketiga, sembelit atau nama lainnya konstipasi. Ya. Lalu kasus yang keempat, jumlah kasus anak yang sakit diare di Kabupaten Pasir sebulan terakhir cenderung meningkat. Akibat tingginya kasus ini, ruang perawatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Bogor dipenuhi pasien anak. Dijelaskan ciri-ciri anak sedang diare, diantaranya badan lemas karena sering BAB, kemudian demam tinggi, disertai kejang. Anaknya jadi rewel, kesadaran menurun, mata lebih cekung, dan keinginan untuk minum terus-menerus karena dehidrasi berat. Ya, kasus yang keempat berarti tentang penyakit diare. Oke, dari keempat artikel yang saya sajikan, kira-kira rumusan masalah apa yang terkait dengan keempat artikel tersebut? Ya, siapa yang mau merumuskan masalah atau mengajukan pertanyaan terkait dengan keempat artikel tersebut? Ya, Pak, silakan. Apa yang terjadi jika gangguan sistem pencernaan tidak segera diatasi? Apakah dalam situasi yang sangat serius gangguan sistem pencernaan tersebut dapat menyebabkan kematian? Dan apa contoh situasi yang sangat serius dan harus cepat diatasi dalam sistem pencernaan tersebut? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus dari Pak Hri. Beri tepuk tangan untuk Pak Hri. Ada lagi kah? Ya, Dani silakan. Penyakit apendisitis kan gangguan pada sistem pencernaan yang dimana organ jantung atau usus buntu mengalami redangan karena ada sisa makanan yang terbuka. Itu kalau misalnya pas nggak segera diatasi akan menjadi mati mulut atau Oke, pertanyaan yang bagus dari Danis ya. Beri aplaus untuk Danis. Danis tadi
Kemudian kalian masuk ke student access ya, lalu masukkan username, bio, strip, kelompok, strip, masukkan nomor kelompoknya. Ketika kalian membuka Letbook Sheet ya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Seperti ini tampilan LKPD-nya ya. Nanti tuliskan nama-nama anggota kelompoknya 1 sampai 4, lalu tuliskan kelasnya. Submaterinya adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Di sini ada tujuan pembelajaran serta petunjuk penggunaan LKPD. Ini video yang tadi kita simak ya. Lalu ini kasus yang tadi saya tampilkan. Kemudian di sini kalian diminta untuk berdasarkan keempat artikel di atas, tentukan masalah yang berhubungan dengan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nanti rumusan masalahnya dituliskan di sini, kolom ini. Kemudian nanti silakan kalian membagi tugas, ya. Nama anggotanya siapa? Dan di sini dari tugasnya apa? Misalnya mencari informasi terkait dengan apendisitis misal, ya. Nah, nanti yang kedua Hilda, tugasnya Hilda mengapain presentasi bagian apa? Ya, jadi dibagi-bagi supaya rata bagian tugasnya. Kemudian kalau sudah, nanti kalian mengisi tabel ini. Jenis gangguan atau penyakitnya berdasarkan artikel. Jadi ada 4 kasus yang kalian analisis, dari mulai GERD, kemudian apendisitis, lalu sembelit, dan yang terakhir diare. Ya. Lalu organ yang terdampak itu apa? Gejalanya apa saja? Penyebabnya apa? Hal yang sebaiknya dilakukan bagaimana? Hal yang harus dihindari juga apa? Ya. Dituliskan semua nanti di tabel. Lalu nanti kalian silakan mempresentasikan hasil dari temuan kalian di depan kelas, dan terakhir kalian membuat kesimpulan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Rumusan masalahnya per artikel aja. Per artikel saja. Satu artikel satu masalah boleh ya. Kita lanjut ke yang tabelnya ya. Kalian boleh mencari sumber informasi dari berbagai sumber, boleh dari buku paket ya. Satu-satu. Boleh dari buku paket, boleh dari internet ya. Boleh dari bahan ajar yang saya kirim di grup WhatsApp ya. Jadi silakan ekspor berbagai macam sumber ya. Pastikan sumber informasi yang kalian cari itu valid ya. Jadi jangan cari informasi dari Brandly ataupun Wikipedia ataupun blog yang sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Carilah sumber yang aman, yang valid. Ya, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kalian nanti presentasi, selain dari presentasinya dan juga dari kekompakannya ya, dari kerjasamanya, kemudian dari menghargai pendapat dengan orang lain. Ketika temannya ada yang pendapat, boleh yang mau bertanya silahkan, menanggapi silahkan. Kalau misalnya ada penyelidikan yang berbeda dari temannya yang maju ke depan, itu silahkan disampaikan lebih berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami. Ya, kami akan sekarang
Jadi, diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya membuang air besar yang lebih sering dari biasanya. Nah, organ yang terdampak pada penyakit diare itu adalah usus besar. Gejala dari diare sebenarnya bervariasi. Namun gejala yang paling sering dialami oleh penderita diare adalah 1. Perut mulas, 2. Buang air besar cair atau bahkan berdarah, dan 3. Sulit menahan buang air besar, terakhir pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstipasi. Konstipasi atau yang biasa disebut sering terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Penyebab konstipasi adalah sering menahan buang air besar, kurangnya makanan yang berserat, buah dan sayuran. Tanda konstipasi adalah frekuensi BAB berkurang dan sering mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang jenis gangguan penyakit GERD. Penyebab penyakit GERD yaitu pembatas antara kerongkongan dan lambung sehingga menyebabkan aliran balik atau naiknya isi dan asam lambung ke saluran esofagus. Ya, ada yang menjadikan yang berbeda dari kelompok lain atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cak, silakan. Apa yang terjadi kalau penyakit GERD nggak secepatnya ditangani? Saudara-saudara kita mohon waktunya sebentar ya. Akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Ketika asam lambung tak segera ditangani, maka jaringan tisu dalam esofagus akan semakin tipis akibat paparan asam dari saluran rusak. Lama-kelamaan, jaringan ini akan rusak dan proses pencernaan menjadi semakin terganggu. Oke, terima kasih. Oke, ada mau bertanya lagi? Semangat lagi ya, dari ya. Oke, jadi silakan. Apakah penyakit GERD itu terjadi secara tiba-tiba seperti serangan jantung atau sebelumnya ada gejala lain? Faktornya gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Danis. Yaitu gejala GERD ada kesulitan menahan atau perasaan seperti ada benjolan di tenggorokan. Terus gangguan pernapasan seperti batuk-batuk dan sesak napas. Orang yang memiliki penyakit asma akan sering kambuh ketika gejala kumat. Suara serak, mual dan muntah, sakit tenggorokan, keluar isi lambung tanpa disadari, gangguan tidur dan bau mulut. Ya, silakan diri dulu. Terima kasih kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan gangguan appendicitis. Appendicitis itu adalah gangguan sistem pencernaan yang mana membuat cacing atau itu mengalami peradangan. Penyebabnya ketika ada sisa makanan yang terjebak serta tidak keluar dari tupai cacing, sehingga semakin lama organ tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus mulut. Aulia, silakan. Apakah gejala usus itu sama pada setiap orang? Kalau tidak, apa yang menjadi faktor pembedanya? Gejalanya ya. Gejala khas mungkin kan? Kebanyakan tuh kalau gejala usus itu dialami oleh gejala itu kayak kita sakit jadi di bagian ulu hati ya. Bagian kanan. Ya. Jadi kuncinya adalah dia yang di bagian kanan. Iya. Ya, atau biasanya ada di sebelah kanan. Ya, kalau kiri baru kunci. Itu sama. Kebanyakan di sini jadinya emang kan posisi sini. Atau pakai di situ. Ada lagi yang mau menanggapi? Pratika, silakan.
Apakah gejala usus buntu ringan bisa sembuh dengan antibiotik dan tanpa harus ke dokter? Kalau untuk khusus buntu ringan, mungkin cuma bisa meredakan sakit nyerinya aja. Gak bisa. ini jawaban untuk menanggapi soal yang saya dapatkan. Jika pengidap radang usus buntu akut, kamu mungkin bisa disembuhkan dengan terapi antibiotik dan tidak perlu melakukan operasi untuk mengangkat usus buntu. Sebagian besar kasus radang usus buntu tidak parah, yang berarti organ belum pecah sehingga bisa diobati dengan antibiotik. Jadi jawabannya kalau memang belum akut ya masih bisa dengan pengobatan antibiotik. Tapi kalau sudah akut itu kalau tadi yang kasusnya si Jimmy ya si Jimmy itu dia udah akut ya berarti kan tidak bisa terapi antibiotik ya, berarti mau tidak mau harus ya operasi ya sebelumnya. Kalau dari dalam negeri ke Indonesia juga dulu Chelsea Olivia tahu kasus Chelsea Olivia dia juga dulu mengalami appendicitis ya dia itu tadinya pakai terapi antibiotik menggunakan terapi antibiotik tapi ternyata ditemukan yang tetap sakit yang dirasakan akhirnya mau tidak mau adalah operasi dan itu dia berhabis lahiran kan ya sesat ya oke terima kasih untuk lawan terakhir jadi applause untuk lawan terakhir ya oke tadi sudah dibahas tentang 4 kasus ya 4 penyakit terkait dengan organ pencernaan dimulai dari diare ya? Diare. Penyakit diare ya. Jadi kalau diare itu yang diserang bagian apa? Lambung. Diare besar, oke. Gejalanya tadi dia sering buang air besar minimal 3 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali itu dikatakan diare ya, dikatakan diare. Yang terjadi tadi pada diare adalah fesesnya cair ya, maka sampai cair. Beda apa sih diare itu tadi? Akibatnya kenapa diare? Karena ada bakteri ya. Jadi ketika kalian tidak higienis ya, maka ya itu yang terjadi ya bisa diare ya. Apa tadi? Pegangan tangan. Kata siapa? Itu untuk diare ya. Berarti cara mencegahnya adalah lebih higienis ya, cara makan ataupun minum. Berikutnya penyakit yang kedua, konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Kalau tadi keseringan, ini susah. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Kurang serat ya. Kalau tadi kasusnya adalah keseringan makan mie instan. Apakah mie instan ada sebabnya? Tidak. Ada itu para warga pengungsi Gunung Semeru tadi mengalami sembelit karena makannya mie instan terus. Ya. Sementara kalau mie instan itu kandungannya adalah tepung. Tepung itu adalah karbohidrat. Ya. Jadi mereka memang kurang serat. Ya, tidak ada serat dalam mie instan itu. Akibatnya adalah sembelit. Cara mengatasinya adalah pakai telur itu protein ya. Maka banyak sayur betul dan ya konsumsi sayur, konsumsi buah karena banyak kandungan seratnya di situ. Kalau instan saja tanpa ada tambahan apapun ya pastinya karbohidrat betul karena yang dikonsumsi hanya karbohidrat saja. Ya. Oke. Kemudian tadi kelompok 3 membahas tentang GERD.
hukumnya. Betul, Aulia. Jadi, lanjut. Tadi kasus yang keempat setelah birth apa tadi? Appendicitis ya, radang usus buntu. Kalau radang usus buntu tadi diakibatkan karena apa ya? Makan mie mulu. Sebentar. Apakah karena makan itu akan menyebabkan radang usus buntu? Tidak juga. Jika terjadi yang namanya peradangan, ya otomatis ada yang menyumbat. Ya, ada yang menyumbat. Ketika sumbatan itu terjadi, maka si appendix atau umbal cacing ini akan membesar. Semakin membesar kalau tidak ditangani, itu yang akan itu bukan penyebab buntu, ya. Kalau makan terus malah lebih ke arah tadi belit karena tidak ada seratnya, ya. Jadi kalau makan instan bukan artinya kita akan mengalami buntu, tidak. Makan instan boleh nggak? Boleh. Ya, tapi ya sebatas wajarnya, jangan setiap hari makan instan juga, ya. Karena yang namanya gizi kan harus seimbang. Jangan lupa kalian kirim LKPD-nya, hasil LKPD-nya di live worksheet dengan mengklik finish. Ya, jadi klik finish jangan lupa. Kalau belum klik finish dia tidak akan tersimpan. Ya. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ica, silakan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah jadi kelainan pada sistem pencernaan merupakan masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Nah, kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, jarang olahraga, ataupun disebabkan oleh kelainan dari organ itu sendiri. Contoh dari kelainan pada sistem pencernaan diantara ada xerostomia, parotitis, gastritis, ulkus, appendicitis, diare, dan konstipasi. Dari pembelajaran hari ini juga kita bisa mengetahui gejala, penyebab, hal yang sebaiknya dilakukan, dan hal yang harus dihindari saat terjangkit dari kelainan sistem pencernaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hubungan yang baik dari Ica yang sudah mencakup semuanya secara lengkap. Ya, beri aplaus untuk Ica dong. Mari kita berefleksi bersama-sama. Adakah yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Yani silakan. Dengan jawab yang sedikit di awal, kita jadi bisa menjadi lebih fokus dan pembelajaran secara berkelompok membuat kita menjadi lebih memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Lalu dengan adanya presentasi, kita menjadi lebih aktif dengan bertanya di pembelajaran ini. Terima kasih Yani. Berikut untuk Yani. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, suka tidak dengan kegiatan pembelajarannya? Saya paling gak suka dengan kegiatan pembelajaran ini. Presentasi. Bertanya. Jawab. Sukanya bertanya tapi tidak suka menjawab. Ada lagi kan aspek yang kalian suka di kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari presentasi, bertanya, berkelompok. Ya, kenapa sih suka ketika berkelompok? Karena berdiskusi, rame-rame, bertukar pikiran. Oke. Nah sekarang coba diperhatikan ke depan. Tadi kita sudah mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi tersebut, maka kalian bisa lebih paham nih tentang berbagai macam gangguan, kelainan atau penyakit terkait dengan organ pencernaan. Ya, sekarang untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, ya silahkan kalian scan QR code yang ada di depan untuk melaksanakan post test. Ya, tadi kita di awal sudah pre-test. Sekarang kita post test. Ya, silahkan di scan QR code-nya, lalu dikerjakan, tuliskan nama, tuliskan kelas, lalu jawab pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Ya, kalau sudah disubmit. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang teknologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan.
Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, AKBP kita berdoa. Berdoa dimulai.